Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Setelah kita mempelajari tentang definisi usul fikhi, kemudian kita juga telah mempelajari definisi al-fiqhu, kemudian al-ahkam, pembagiannya dan definisinya masing-masing, al-ahkam at-taklifiyah dan al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam at-taklifiyah terbagi menjadi 5, al-ahkam al-wad'iyah ada banyak jenisnya, diantaranya adalah as-sahih dan al-fasid. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh pembahasan kita tentang usul fikih ini, hal-hal yang berkaitan dengan usul fikih ini, biasanya kita mendengarkan peristilahan usul fikih. Di kesempatan lain kita mendengar istilah al-fiqhu. Di kesempatan lain kita mendengar peristilahan qawaid al-fiqh. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, apa sih perbedaan antara disiplin ilmu al-fiqh, disiplin ilmu usul fikih, dan disiplin ilmu qawaid al-fiqh. Secara umum kita bisa gambarkan sebagai berikut. Salat hukumnya wajib. Ya, salat hukumnya wajib. Kita bertanya, apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah. Ditanya, apa hukum zakat? Dijawab, zakat hukumnya wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalata wa atuz zakah. Ditanya lagi, salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya apa? Dijawab lagi, hukumnya wajib. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, ilmu yang mempelajari tentang hukum dari sebuah masalah beserta dalilnya, ya, ilmu yang mempelajari tentang hukum sebuah masalah A, masalah B, masalah C, beserta dalilnya masing-masing, dalil dari hukum masalah A, dalil dari hukum masalah B, dalil dari hukum masalah C. Itulah yang dinamakan disiplin ilmu fikih. Jadi ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum dari setiap masalah agama beserta dalilnya masing-masing. Ya. Ilmu fikih secara umum adalah ilmu yang mempelajari hukum dari setiap masalah agama beserta dalilnya. Tentunya masalah agama yang berkenaan dengan perbuatan atau perilaku hamba mukallaf. Ya. Inilah yang dipelajari di dalam ilmu fikih. Nah, selanjutnya tadi kita mengulas ayat ini, ya, surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah. Kemudian potongan yang kedua, wa atuz zakah. Kemudian potongan yang ketiga, warka'u ma'ar raki'in. Ya. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat itu wajib. Zakat itu wajib. Maaf ini salah. Ya, zakat itu wajib. Kemudian sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya juga wajib. Nah, wajib. Setelah kita mempelajari dalil-dalil di atas, ada pertanyaan, bagaimana kita mengambil kesimpulan wajib terhadap hukum dari masalah-masalah yang disebutkan? Nah, ternyata kita mendapati semua ayat-ayat ini, semua potongan ayat ini dimulai dengan kata perintah.
dalam bahasa Arab dinamakan al-amru. Oh, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau ada kata perintah di dalam keterangan-keterangan agama, maka perintah itu maknanya adalah wajib melaksanakan hal yang diperintahkan. Ya, setelah mengamati 3 dalil tersebut, maka kita dapati bahwa ketiganya mengandung perintah. Yang kedua, hukum ketiganya adalah wajib. Kesimpulan yang kita dapatkan bahwa setiap keterangan yang berisi perintah menunjukkan bahwa hal yang diperintahkan adalah wajib. Kesimpulan ini selanjutnya dapat diterapkan pada dalil-dalil lain yang serupa. Maksudnya dalil-dalil lain yang serupa, dalil-dalil lain yang juga menunjukkan kata perintah. Ya, maka asal yang ada dalam background pemikiran kita ini bahwa setiap ada perintah dalam agama, asalnya adalah wajib melaksanakannya. Kita tidak boleh menyatakan itu sunnah kecuali ada dalil lain yang memperkuat bahwasanya itu adalah perintah yang sifatnya sunnah. Inilah yang dipelajari dalam usul fikih. Jadi usul fikih adalah ilmu yang mempelajari dalil-dalil agama. Jadi yang dipelajari sekali lagi adalah dalil-dalil agama untuk merumuskan ketentuan umum dalam pendalilan hukum fikih yang kemudian dapat diterapkan pada serangkaian dalil-dalil lain yang serupa. Jadi usul fikih sekali lagi adalah ilmu yang pelajari dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama yang serupa kemudian dikumpulkan dan disitulah dibuat rumusan umum yang selanjutnya dapat diterapkan pada sejumlah dalil lain yang serupa. Ya. Sehingga tadi seperti tadi perintah wajib. Nah, ini ketentuan umumnya, sehingga kapan saja kita mendapatkan dalil dari agama yang berisi perintah, maka hukum asalnya adalah wajib. Kecuali ada dalil lain yang menyatakan bahwa perintah itu sifatnya adalah sunnah dan bukan wajib. Ada larangan misalnya. Ya, al-amru yaqtadil wujub tadi. Ya, ada larangan misalnya. Setelah mengumpulkan dalil-dalil yang serupa tentang larangan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata kalau ada larangan langsung berkorelasi dengan haram. Ya. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Apa hukumnya mendekati zina? Haram. Ya. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Ya, jangan kamu membunuh orang ya secara tidak benar, tanpa alasan yang benar. Ya. Apa hukum membunuh orang secara sengaja? Haram, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rumusan umum bahwa an-nahyu yaqtadi at-tahrim. Setiap ada perintah pasti korelasinya kepada haram. Ya. Ketentuan asal ini tidak berubah kecuali ada dalil lain yang menyatakan bahwa larangan itu tidak bersifat haram, tetapi larangan itu bersifat makruh. Inilah sekali lagi yang dipelajari dalam usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari dalil-dalil agama untuk merumuskan ketentuan umum dalam pendalilan hukum fikih yang kemudian dapat diterapkan pada serangkaian dalil-dalil lain yang serupa. Jadi dalam ilmu fikih tidak dibahas hukum masalah satu persatu, ya, tetapi yang dibahas adalah yang dipelajari adalah dalil-dalil agama untuk merumuskan sebuah rumusan umum yang bisa diterapkan pada serangkaian dalil-dalil lain yang serupa. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang ragu ketika sholat? Apakah ia kentut atau tidak? Jawabannya adalah membuang keraguan. Apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abbad ibni Tanim radhiyallahu taala anhu, yang intinya ada seorang yang datang kepada Nabi SAW mengadukan seseorang yang selalu saja dibayangi ketika dia melaksanakan sholat, apakah dia kentut atau tidak.
Ya, kemudian Nabi Alaihissalam mengatakan la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'u sautan aw yajida rihan. Nabi Alaihissalam mengatakan jangan dia batalkan sholatnya sampai ya, dia mendengar suara atau sampai dia mencium bau, atau dengan kata lain sampai dia yakin bahwasanya sholatnya batal. Barulah ketika itu dia wajib untuk membatalkan. Jadi apa kesimpulannya di sini? Membuang keraguan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang yang ragu ketika sholat? Apakah ia kentut atau tidak? Jawabannya adalah membuang keraguan dan melaksanakan yang yakin. Dia yakin bahwasanya dia telah suci, karena itu dia melaksanakan sholat. Ketika di pertengahan sholat dia ragu. Nah, ketika judulnya adalah ragu, maka keraguan hendaknya dibuang dan yang kita amalkan adalah sesuatu yang yakin. Apa yang harus dilakukan oleh seorang yang ragu pada rakaat sholatnya? Apakah rakaat itu adalah rakaat ketiga atau rakaat keempat? Jawabannya sekali lagi adalah membuang keraguan. Jawabannya sekali lagi adalah membuang keraguan. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrahi syak wal yabni ala mastaiqana. Apabila seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya, dia tidak tahu apakah dia telah salat 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya dia membuang keraguan dan hendaknya dia mengamalkan sesuatu yang yakin. Ya. Apa yang yakin itu? Ya, yang yakin itu adalah dia mengambil rakaat yang terkecil. Dia mengambil rakaat yang terkecil dan itulah yang diamalkan. Dan rakaat itulah yang 3 atau 4 dia menganggap sholat itu 3. Jadi intinya bahwa ketika seorang ragu pada rakaatnya, apakah dia sholat sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaknya dia membuang keraguan. Itulah jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, kesimpulan dari jawaban terhadap 2 masalah yang disebutkan tadi adalah keraguan tidak membatalkan sebuah keyakinan, atau dalam bahasa agamanya itu istilah agamanya disebut dengan al-yaqinu la yazulu bisyak. Keraguan tidak membatalkan sebuah keyakinan, atau al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak batal semata-mata dengan keraguan. Kesimpulan ini selanjutnya dapat diterapkan pada permasalahan serupa dengan judul pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang ragu? Seorang yang ragu dengan ini, seorang yang ragu dengan itu, dan seterusnya. Inilah yang dipelajari dalam qawaid al-fiqh. Qawaid al-fiqh adalah ilmu yang mempelajari serangkaian masalah fikih. Jadi yang dipelajari adalah serangkaian masalah fikih yang serupa beserta dalilnya untuk menentukan rumusan dasar dari hukum fikih tersebut, dan selanjutnya dapat diterapkan pada masalah-masalah fikih serupa yang tidak memiliki dalil secara khusus. Jadi sekali lagi yang dipelajari dalam qawaid al-fiqh adalah masalah-masalah fikih beserta dalilnya. Masalah-masalah fikih, hukumnya dan dalilnya. Kemudian dikumpulkanlah masalah-masalah fikih yang memiliki keserupaan, ya, yang memiliki keserupaan hukum, dan selanjutnya dari serangkaian masalah-masalah fikih yang serupa itu dirumuskan dirumuskan sebuah ketentuan umum yang bisa diterapkan pada masalah-masalah fikih lainnya yang tidak memiliki dalil secara khusus. Ya, misalnya apa yang harus dilakukan oleh seorang yang ragu, apakah dia sudah melunasi utangnya atau belum? Apa yang jadi judulnya kan ragu, ya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang yang ketika masuk ke dalam kamar mandi dia mendapati lantai kering dan tidak berbau. Selanjutnya ketika membuka pakaiannya, ya, pakaian tersebut ternyata jatuh ke lantai. Dia ragu.
apakah lantai itu bernajis atau tidak. Karena ini di dalam tempat buang air. Dan seterusnya dan seterusnya. Inilah sekali lagi yang dipelajari di dalam, inilah hal yang ingin inilah hal yang hendak dirumuskan di dalam pelajaran qawaid al-fiqh. Jadi mempelajari masalah-masalah, kalau dalam usul fikih yang dipelajari adalah dalil-dalil yang serupa, kemudian dirumuskan sebuah ketentuan umum yang bisa diterapkan pada serangkaian dalil-dalil yang lain yang serupa. Kalau qawaid fikih ada yang dipelajari adalah masalah-masalah fikih yang memiliki keserupaan dan memiliki dalil. Dari situ ditetapkan sebuah ketentuan umum, rumusan dasar, yang mana rumusan dasar ini dapat diterapkan pada sejumlah masalah, sejumlah masalah fikih yang serupa dan tidak memiliki dalil secara khusus. Nah, inilah perbedaan antara disiplin ilmu fikih, disiplin ilmu usul fikih, dan disiplin ilmu qawaid al-fiqh. Sekira demikian, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.